RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Hebat itu sederhana dalam ucapan tapi hebat dalam tindakan. Ulala. Hola, halo. Nah Sobat R, sekarang kita sudah ada di OTW. Kita akan ngobrolin soal sinusitis Sobat R. Iya. Seperti yang sudah kita gambar-gambarkan dari pagi tadi ya. Kita udah mengkampanyekan, kita udah mengorasikan. Waduh, koyo pilkada rotok suwe tapi saiki kok ya wis mulai bahasane ngono ya. Oke, di studio sudah hadir. Ini ada Dr. Mega dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Kalau Sobat R biasanya selalu dengerin obrolan kita bersama teman-teman Rumah Sakit Gatul, udah hafal ya sama dokter satu-satunya gitu. Ini siapa, biasanya siapa, apalagi dokter Baros gitu kan. Itu kan kamu. Oh saya. Iya, selalu curhat. Maaf. Yang ini dokternya baru Sobat R, Iya. fresh banget. Kita sapa aja ya. Zaza silakan disapa. Pagi dokter. Pagi. Apa kabar dokter pagi ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Aduh. Ini baru pertama kali ya dok ya ke studionya RFM ya dok ya. Iya. Asli Surabaya loh ini Sobat R. Iya. Kan rasanya kayak ndelok Semanggi gitu ya kan, Semanggi Surabaya. Kalau melihat Dokter Mega kayak Semanggi, lihat kamu kayak patung boyo. Aku kan surone kamu boyone. Kita adalah patung Surabaya. Oke dok, selamat datang di RFM ya. Iya. Kayaknya yang satu ini di sebelah kita juga kita ucapkan selamat datang. Baru ini kan baru. Soalnya lama banget gak pernah main ke sini. Iya, udah berapa hari raya ya? Lebay gitu. Oke, selamat pagi Mbak Christine. Pagi. Kabarnya baik juga ya Mbak ya? Baik Mbak. Alhamdulillah. Ini keluar Tuhan kota banget. terus Mbak Christine dan sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi nemenin Sobat R di Sip. sini ya. Oke, selamat datang di RFM lagi ya Mbak ya. Ya makasih. Kangen sama Iya. Zaza ini. Oh, Ya, apalagi iya yang dong. habis umroh itu loh. Oleh-oleh. Au. Oke, ini langsung saja kita ngobrolin soal topik kita pagi hari ini ya, Mbak ya. Ngobrolin soal sinusitis, Dokter Mega. Nah, sinusitis, aku sih pernah dengar. Karena aku sinus paling awakmu coba di aku sinusitis, mungkin kependekan dari itu ya, sinusitis itu. Nah, sebenarnya apa sih sinusitis itu, Dok? Apakah sama pilek atau bedanya apa? Kalau sama hampir sama. Itu dokter aja yang jelasin. Silakan. Gini, sinusitis itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya. Jadi sinus itu artinya rongga, sedangkan itis itu artinya adalah peradangan. Jadi sinusitis Peradangan ya, jadi dan sinusitis rongga gitu. itu artinya adanya peradangan pada sinus. Nah, jadi peradangan pada sinus ini itu berada pada kanan atau samping kiri rongga hidung gitu. Kanan atau kiri rongga hidung? Pipi dong dok. Bukan rongga kita kan ini. Rongga hidung kita ada dua lubang ini ya. Oh, jadi sebelah ya dok ya. kanan Enggak, kiri. dua-duanya enggak ya? Bukan dua-duanya gitu. Hanya sebelah-sebelahnya aja. Kalau kanan atau Salah kiri satu gitu? atau dua-duanya dok? Tergantung. Oh, karena Setiap ada yang orang duanya. beda. Ya, ada yang dua-duanya, ada yang satu aja. Karena sinusitis itu sakitnya bisa di keduanya, bisa kanan kiri gitu. Bisa kanan atau kiri atau kanan kiri gitu. Berarti Ya, dia ya. itu mirip banget kayak baju ya. Gimana? Tergantung. Iya. Sangat tergantung sekali. Oh gitu ya dok ya. Sinusitis ini terjadi karena apa sih dok? Penyebabnya. Nah, penyebabnya sinusitis itu karena sebenarnya dari infeksi, tapi infeksinya ini ada dua proses. Jadi Apa tuh? proses yang pertama itu lewat dari rinogen. Apa tuh, Dok, rinogen, Dok? Rinogen itu jadi penyebab kelainannya itu dari hidung. Penyebab kelainan dari hidung. Iya. Misalkan apa sih kelainannya dok? Misal kayak flu, terus polip, pernah dengar polip kan? Iya benar. Nah, itu adanya pertumbuhan masa kecil di lapisan hidung. Gitu ya. Terus ada juga ini septum menyimpang. Jadi adanya pergeseran pada rongga hidung. Pergeseran pada rongga Apa hidung. dipukul gitu dok? Nah, seperti itu. Oh, jadi hati-hati ya. Yang biasa suka bertarung, bisa-bisa kena sinusitis. Terus polip tadi? Itu kayak polip gigi atau polip umum gitu. Poli gue. Bukan. Ini polip Sorry. gitu. Poliza. Sorry. Terus apa lagi nih dok yang menyebabkan sinusitis itu muncul? Ya, yang kedua itu karena odontogen. Jadi di mana penyebabnya itu berasal dari gigi. Gigi. Ya, jadi infeksi karena karies gigi yang berlubang itu di rahang atas. Nah, itu yang menyebabkan sinusitis. Itu ya dok ya.
Oke. Hati-hati loh Mbak. Kenapa Mbak? Kalau gigi lubang segera ditambal digatul biar nggak jadi sinusitis. Iya, ke poli gigi. Jangan polip loh ya. Poli gigi Poli rumah sakit gigi. Gatot. Iya. Oke. Nanti ketemu dokter gigi yang keren-keren di sana. Aduh dokter siapa? Hana mulai. Kalau Mbak Hana dokter Sam, kalau Zaza dokter Silvana. Oke, sobat R yang Bagus pengen ya gabungan. mengarahkannya ya. Langsung yang pengen gabungan, pengen interaktif, pengen tanya-tanya langsung sama Dokter Mega Ya. atau ke Mbak Christine. Itu langsung aja gabungan di line telepon 3-nya 4x94, SMS-nya di 08123459400. Jangan lupa formatnya. JM spasi nama spasi jenis kelamin spasi usia spasi alamat dan spasi Pertanyaannya dari seputar sinusitis Sobat R. ya. Atau bisa di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM_Mojokerto, PIN BB-nya 73D 7CD 4E yang pengen ngeliatin kita gimana ijo-ijoan kita ya kan. Langsung ya. aja streaming klik rfm94.com. Pilih audiovisual. Aman. Oke, udah ada yang gabungan di line telepon kita angkat coba dulu. angkat dulu Halo, ya. pagi. Halo pagi. Halo, selamat pagi Mas, Mbak. Pagi. Halo. Hola. Oke, mungkin dilepas Oke, aja dulu dilepas nanti. dulu ya. Mungkin ada habis ini something nyoba lagi. wrong mungkin ya. Masuk lagi, kita angkat lagi. Mbak Christine kalau ngelihat saya sama Dokter Mega ini konsentrasi banget batik-batikan kudu tak panggil nama penghulu. Halo. Ayo Mbak, tak panggilin yuk. Gitu ya. Oke, kita angkat telepon lagi. Halo, selamat Oke, pagi. halo pagi. Selamat pagi Nggih, Pagi. dengan siapa ini, Bapak? dengan Mbak Jan Pak Jan. di Nggih, Pak Jan di mana, Pak? Purworejo. Purworejo. Nggih, monggo mau tanya apa ini? Keluhan saya itu gini. Kalau saya itu hidung saya bau bau lembit-lembitan baju yang lama gitu. Oh, hidungnya bau nggak enak gitu ya? Enggak, itu yang nyelekit gitu loh, terus wahing-wahing nanti terus bilang. Oh, kalau hidungnya membau sesuatu sing ambune kayak gitu tadi wahing-wahing. Iya, tapi yang enggak sembarang bau. Kalau bau biasa enggak apa-apa, Mbak. Contoh-contoh. Ini bau apa ini tadi yang bikin bersin-bersin? Ini misalnya itu nyapu-nyapu membersihkan Oh. lantai yang di miserlokan itu loh, Mbak. Oh ya, ya debunya kan banyak ya. Ya, itu wahing. Bersin-bersin. Kalau wahing nanti gila gitu, cawan gitu. Terus kalau lelah, pegelen gitu, tapi kerja itu Kalau capek ya. dia bersih, maka itu gimana solusinya itu? Kalau capek kenapa tadi? Ya bersin-bersin gitu. Oh, loh, Mbak. bersin-bersin juga. Oh, Oh, sama pokoknya juga. Kalau kena bau-bauan sama kena kelelahan langsung bersin-bersin gitu, Bapak. Bersin-bersin terus pilek itu tadi ya. Gila, iya. Oke. Yang ditanyakan ini? Ya, terus itu gimana solusinya atau barangkali bisa dapat cegahan gitu loh, Mbak. Oh, gimana gitu ya. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Pak Jan yang ada di Yang ada di Purworejo Purworejo ya. ya. Ini kayaknya juga sama ya, saya alami juga seperti ini. Biasanya kena debu, mau bersin terus akhirnya hidung kayak gimana gitu tersumbat Jadi gitu ya. aneh gitu rasanya. Ini Kalau gimana? aku itu kena dingin, kalau misalnya udara dingin banget, aku minum panas, langsung jeblas. Atau panas banget, aku minumin dingin, jeblas. Gitu ya. Pasti. Nah ini kalau Meletus-meletus. Pak Jan tadi gimana nih, Dokter Mega? Iya. Hidungnya kalau bau-bau yang tadi kayak cucian kayak tadi ya, terus nyapu-nyapu juga ada debu-debu itu bersin-bersin, pilek, capek pun juga demikian. Ini kondisi seperti apa ini? Gini, jadi kalau misalkan ada orang ya ngeluhnya karena dia nyapu, berarti kan ada di udara itu banyak debu yang dia hirup. Nah itu dia bersin terus dia pilek-pilek, itu sebenarnya karena dia tuh alergi debu gitu, yang menyebabkan dia pilek itu karena alerginya tuh sama debu. Nah alergi sama debu ini nggak semua orang, jadi nggak setiap orang yang habis nyapu-nyapu langsung Pasti pilek-pilek, bersih-bersin. enggak, hanya ya. orang-orang tertentu yang memang dia ada biasanya ini genetik ya, maksudnya keturunan, dia punya bakat dari lahir kan memang ada alergi itu. Soalnya orang tuanya juga memiliki bakat juga sama, makanya anak nurun ke anaknya. Dok, Iya. kalau punya alergi apa debu kayak gini, ini sebenarnya perlu ada penanganan atau gimana, Dok? Atau nggak pengobatannya apa-apa lah, seperti apalah. Atau menghindari Debu debu-debu gitu. atau gimana tuh? Termasuk normal nggak sih kondisi kayak gitu? Sebenarnya itu kondisinya itu bukan normal karena nggak semua orang sama gitu. Jadi kalau
kalau sudah tahu dia alergi, dia harus benar-benar menghindari. Jadi pakai masker waktu pas gitu nyapu. ya. Iya, biar enggak dia Jadi langsung pencegahan pilek-pilek lah. lagi. Iya. Kalau untuk pengobatannya, Dok? Pengobatannya dia harus tetap pengobatan rutin, harus sering kontrol juga karena untuk untuk daya tahan tubuhnya itu biar jadi dia nggak sering kumat gitu. Jadi perlu tetap obat. Jadi daya tahan tubuhnya ditingkatin. Iya. Nah, kalau gitu Mbak Christine, ini kalau pengen kontrol gitu itu gimana prosesnya kalau di Rumah Sakit Gatul? Kalau mau kontrol ke dokter umum itu bisa setiap hari, Mas. Setiap hari tuh ada sih, kita ada UGD setiap hari on time 24 jam ya. Iya. Kalau mau yang di poli itu juga jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau mau THT itu Senin sampai Kamis jam 5 sore. Jadi terserah mau pilih yang mana. Kalau sebenarnya dokter umum sih juga bisa ngobatin, ya. tapi kalau mau yang lebih spesialis ke jam 5 sore itu tadi. Ya dokter THT itu tadi. Tetap Jam datangnya 5 Sobat sore, Jangan lupa Iya, ke Rumah Sakit Gatul Jalan Raden Wijaya nomor 56 Mojokerto. Mojokerto. Oke. Jadi ini Dokter Mega solusinya buat Pak Jan itu tadi ya, lebih ke apa? Pakai masker. Pakai masker. Dihindari. Kalau beraktivitas juga itu tadi ya, capek-capeknya nyapu-nyapu juga kayak gitu. Oke, terima kasih buat Pak Jan yang sudah gabung ya. Sebentar, ada telepon yang udah masuk. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Tante Hana, pagi Tante Sa. Keliru Mas. Benar memang Tante Sasa. dia Tante, Sasa. Keliru mana? Sekati-kati. Halo Mbak Tika. Ya, pagi Mbak Tika. Halo Mbak. Pagi Dok. Dok, Pagi. Udah disapa Mbak tuh. Hana, Oke. aku mau tanya ya Mbak ya. Iya, tanya monggo. Aku kalau flu itu biasanya apa ya? Dikasih minum obat apa aja aku nggak bisa sembuh. Masa Biasanya aja aku tuh ngomong. apa ya, tak urak-urakin loh Mbak, si wahing-wahing. Oh, dikasih obat-obat yang di toko-toko itu ya, itu nggak sembuh ya? Si wahing ngono ku lho Mbak. Nah, terus apa itu? Kadang aku tuh makan sambal biar bisa keluar banyak kayak lendinya gitu. Nah, yang aku mau tanya itu cara pengobatan selain itu apa gitu loh Mbak. Gitu. Kayaknya aku bosen kalau pakai yang sambal tak terus. urak-urak ngono iku biasanya diurek apa pakai ya, apa? di kepala itu pasti pusing terus hidung tersumbat gitu Halo, loh. halo Mbak, diureki pakai apa nih? Linggis. Pakai cotton bud. Oh, pakai pakai cotton linggis. bud. Kalau nggak gitu Mbak nggak bisa sembuh. Enggak pakai linggis Tak kasih aja, obat Mbak. apa aja pasti nggak bisa. Takas katanya kan disuruh minum air putih banyak. Itu malah beler. Oh, gitu. Oke, terus caranya gimana gitu ya? Ya, Iya. soalnya kalau kena cotton bed tadi efeknya jadi pusing bengel gitu ya. Jadi pusing. Terus kalau nggak pakai itu aku biasanya makan sambal yang pedes gitu. Itu biasa baru sampai nanti beler? agak mendingan. Oh, gitu ya. Sebenarnya pengobatannya lebih bagus ya. Dia makan sambal dikasih lele lalapan kan enak. Wah, sambelnya Mbak, pedes. biasanya gitu kan nggak mungkin Pikiran kalau sambal ST. aja. Cuma kan efeknya itu kan juga sakit perut toh Mbak. Iya, betul. Oh, iya. Efeknya Ya, bareng saya. cukup itu aja ya Mbak ya. Saya tunggu ya Mbak jawabannya. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini Dok, biasanya flu minum obat yang di toko-toko itu Dok nggak mangsa alias gak ngaruh gitu Iya, ya. jadi dia itu lebih yang Akhirnya, alami. Ya itu tadi diurak-urak tapi akhirnya kalah Yap. jadi pusing, Iya, pegel jadi gitu ya. sakit Terus kepala. makan sambel beler sih tapi perut yang akhirnya jadi korban kayak gitu. Nah, ini cara pengobatannya gimana, Dok? Iya. Kalau flu? Kalau flu, memang kalau flu itu harusnya datanglah ke dokter. Gitu ya, Jadi Dok. jangan beli obat sendiri. Jadi makanya nggak sembuh-sembuh. Karena kalau pilek itu kan memang ya hidungnya bikin buntu. Jadi Nggak enak. jangan diurak-urak pakai cotton bud, itu nanti malah ada lecet-lecet itu dalam Gitu ya, lubang Dok hidungnya. ya. Belum lagi nanti kalau kita garone kejeron alias terlalu dalam gitu kan nanti malah Iya. itu ya, Dok Nah, ya. itu Akhirnya lebih hilang bahaya. cotton budnya. Di Gitu. mana cotton bud tuh akhirnya masuk ya kan? Serem itu. Iku hidung apa gua? Iya, memang kalau cotton bud terlalu masuk ke dalam itu memang Bahaya bisa ya, Dok ya. nyantol ke dalam itu nanti Betul cotton ya. budnya, nanti sakitnya nanti double-double, nggak hanya sakit flu-nya pilek aja. biasa, malah ada Hidungnya juga. hidungnya. Karena aku Masukkan juga cotton pernah bud. punya kayak apa? Masalah gitu. Jadi pakai cotton bud, ternyata ditarik. Itu Hilang batangnya batangnya ada. Tapi Kapasnya ininya, hilang. nah, Kapasnya itu kan hilang. itu kan Jadi malah makin tersumbat.
Akhirnya galau. diambil. Akhirnya ya Atau kita dibiarin aja sampai sekarang masih ada. datang ke dokter THT akhirnya. Ya kan nggak tahu. akhirnya lebih ini lagi ya dok ya, lebih ribet istilahnya, lagi. Lebih sakit lagi tuh nanti ngambilnya itu. Jadi mending di sini obat tapi obatnya dokter gitu ya. Kalau misalkan obat-obat di pasaran nggak bisa itu tadi ya dok ya. Tapi ada yang ekstrim loh itu. Aku pernah tahu orang itu, dia kalau pengen bersin nggak bisa pakai cotton bud. Pakai apa? Harus pakai yang agak runcing, tusuk gigi atau kemiti. Lebih bahaya tuh. Ekstrim banget Iya. gitu ya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Mantan pemain debus sudah jangan di ini ya. Oke, ini udah ada yang gabung, coba kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo pagi, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Cus Cus. ini. Oke, silakan Mbak Cus, mau tanya apa sama Dokter Mega ini? Tuhan kalau flu itu waktu panen padi itu Suaranya agak kenceng ya? apa? Suaranya agak keras Suaranya ya? agak jauh Mbak, maaf. Mungkin bisa dinaikkan. Ya silakan. Kalau flu itu Oke. apa? Ya panen padi kan ada debu gitu. Oke. Lalu berdarah gitu. Oh, jadi kalau flu kena itu dari berdarah gitu. Nah itu padi kan kata orang-orang kan apa debunya sari itu lanjut. Apa nih ini ta? Apa? Gabuk. Hah? Pas ada orang panen padi, Kan ada debu. oh ada debu. Itu kan kalau kena debu kok selalu berdarah gitu. Oh berdarah. Pas satu pilek gitu. Oh pas pilek berdarah. Oh sampai gitu. Tapi itu hanya ketika ada orang panen aja Kalau ya. nggak panen nggak? Ya kadang-kadang gitu. Kalau pas pakai masker ya. Tapi kalau pakai masker enggak. Oh dipakai aja kalau gitu maskernya ya. Terus Tapi yang ditanyakan mungkin kok kenapa sampai berdarah begitu ya? Itu kan takut juga. Terus? Ya gitu. Itu kenapa gitu? Solusinya gimana? Solusinya gimana gitu? Oh oke deh. Gitu aja. Ya, makasih. Sampai Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Terima Mbak kasih. Cus. Oh iya, ini kan sekarang lagi musim panen toh. Tempat saya itu kan juga kayak gitu. Nah itu loh dok, kalau pas panen kebetulan flu juga, terus pas kena debunya itu pileknya akhirnya berdarah dok. Ini gimana? Kok sampai pilek pada berdarah ya? Saya nggak tahu. Debunya tajam berarti ya sampai. Iya kali ya, soalnya itu mungkin bukan- tajam memang ya mas ya. Oh iya, soalnya saya nggak punya sawah itu loh, jadi nggak pernah iya, panen. Karena kalau kita juga nggak tahu, kita kan hanya butiran debu ya. Itu lagu Sa. Aku terjatuh dan tak bisa. Karaoke ya ceritanya. Ini kan udah kayak karaoke gini lah. Ya, silakan Dokter Mega. Jadi gini, kalau misalkan dia itu kena debu ya, terus dia pilek gitu, terus Sampai sambil berdarah. keluar ingus sambil sama ada darah, itu bisa ada dua faktor tuh. Apa tuh? Apa Dok? dok? Apa dok? Jadi bisa memang karena debunya yang debunya tuh yang kasar ya, jadi bikin kulit dalam hidung itu yang tipis jadi mudah pecah, bisa. Atau Dan yang akhirnya kedua keluar darah itu tadi ya, itu Dok, dia ya. juga bisa juga yang kedua karena memang mungkin dia nggak pernah periksa ke dokter, mungkin di dalam ada polip yang saya bilang tadi itu ada masa kecil atau gimana, atau bisa juga karena ada ada suatu masa yang ke arah keganasan tuh juga bisa dia bikin kalau ingusan pasti berdarah. Oh, keganasan maksudnya gimana dok? Mungkin awalnya kalau tergantung ya setiap orang beda. Nggak semua polip itu ganas gitu. Ada yang jinak, ada yang ganas. Oh, bisa jadi polip ganas juga Bikin berbikin darah sekali ya. ingusan langsung berdarah. berdarah. Ya. Nah, itu jadi lebih baik untuk saran saya ke Mbak yang tadi Mbak ini. Iya, Mbak Cus. Harusnya dia periksa ke dokter Dokter THT biar diperiksa lebih dalam lagi. Lebih detail gitu ya. Apa penyebab kok sampai berdarah itu Iya. gitu kan ya? Karena kalau flu biasanya flu ya udah Beringus. nggak ada darahnya kayak gitu ya. Oke, jadi lebih lanjutnya bisa periksa aja ya Mbak Cus ya. Langsung aja datang ke Poli Poligigi. Poli THT. Betul, di Rumah Sakit Gatul ya. Oke, terima kasih buat Mbak Cus. Halo, selamat pagi. Telepon kita angkat lagi. Halo pagi. Halo, Iya, dengan siapa selamat ini? pagi. Pagi Pagi. juga. Oke, dengan Mr. K. Oh, Oke, Mr. K. Monggo Mr. K, mau tanya apa ini sama dokter? Ya,
Katanya ini bukan masalah pilek ya. Dari Cuma masalah ini apa? masalah kalau makan itu sering tersendat terus nasinya keluar hidung gitu. Oh, kalau makan tersedak. Habis Terus gitu. nasi keluar dari hidung. Iya. Pindah jalur gitu. Oke. Itu sering. Tapi kalau ke warung gitu kan saya hati-hati ya enggak. Oh, berarti sampean ke kebun kebun. paling. Iya, mungkin kalau makan memangnya nafsu makannya kan enak. Ya. Mungkin kalau sudah lapar mungkin makannya tergesa-gesa mungkin loh. Tapi kalau dihati-hati ya enggak. Enggak gitu ya. Terus Nah, terus pertanyaan? ini yang ditanyakan apa nih, Pak? Ya apakah itu pengaruh? Mm-mm. Apakah ada gangguan terlalu apakah? lebar apa deh? Oh, terlalu lebar apanya, Pak, bolongannya? Hidungnya. Iya. Kok itu? Terlalu mudah gitu. Nggih. Iya, tapi biasanya kalau tersendat itu saya akan sisi gitu ya. Tapi ya kalau keluar ya seneng rasanya. Oh, Pak, ini sering Pak kayak gini. Iya, kadang kalau makan Sakit ya, Pak ya? Sakit apa enggak? tapi enggak biasa. Oh, Masalah kalau pedes ya agak perih gitu aja. Gitu ya, Pak ya. Ya, Oke. Tapi kalau itu saya sisihkan keluar itu enak, Sudah lega rasanya. gitu. Ya, nanti Tapi- lagi Nggih. ya, Tapi kita mungkin juga- pertanyaannya apakah ini nanti pengaruh ke sinus apa enggak? Ya, apakah pengaruh bisa jadi Oke. penyakit atau itu ada gejala apa atau biasa Oke. atau memangnya terlalu nafsu makannya gitu. Ya. Nggih. Ya, Udah sip. gitu aja. Nanti akan jelaskan ya, Pak ya. Oke. Nggih. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur Terima kasih, Mr. suwun. K. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan Mr. K tadi ya, Dokter Mega. Jadi Mr. K tanya, punya kebiasaan kalau makan tersedak terus nasinya keluar dari hidung. Tapi lek hati-hati pas mangan di warung mungkin karena engko cek gak kesedak ngono ya, engko Mbak Isin ya. Ini ya gak apa-apa gitu loh. Ini takutnya gimana? Apakah nanti ada gangguan? Apakah bisa menjadi sinusitis juga dengan kebiasaan makan seperti itu, Dok? Dan Silakan. juga apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa kurang kehati-hatian atau emang ada kelainan? Tadi tanya ya, apa karena bolongannya gede tak ombo tak ya apa? Nah, gimana Dok? Silakan. Sebenarnya bukan karena lubangnya besar, bukan. Sebenarnya itu wajar ya bagi orang-orang yang kalau makan tuh kadang sambil ngobrol. Jadi dia tuh makannya nggak konsentrasi tuh. Jadinya kayak gitu. Jadi seharusnya kan dari mulut itu masuk ke lambung itu ada salurannya sendiri. Tapi waktu pas dia nggak konsentrasi, jadi waktu di situ ada saluran yang harusnya nutup, jadinya buka, makanya Sekarang lagi ngobrol itu tadi. itu dia akhirnya masuk ke hidung. Gitu. Terus kalau tadi makannya tergesa-gesa karena saking nafsunya gitu juga bisa ya, Dok ya? Oh bisa, terlalu ambisi, terlalu cepat-cepat tuh makannya. Tadi kan katanya wis enak ya gimana rek masakannya bojoku rek enak mangan bla begitu. Jadi Dok. antara kerongkongan dan tenggorokan bingung ini salurannya, pemindahan ini. Itu juga Iya, bisa ya bisa. memang ya. Oke. Tapi kalau untuk larinya ke gangguan apa? Ada gangguan kah atau bisa menjadi penyebab sinusitis? Kira-kira bagaimana, Dok? Ada ini enggak sih? Salurannya gitu? Ada korelasi nggak? Sebenarnya sih kalau makanannya itu bisa keluar dari hidung dengan selamat, maksudnya sesuai apa yang masuk bisa keluar, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan makanannya itu nggak bisa keluar dari hidung, mestinya nyantol dalam hidung, itu yang bahaya tuh. Nanti lama-lama bisa infeksi. Tapi tadi alhamdulillah bisa keluar ya, katanya istilahnya dibuang ingusnya itu alhamdulillah lego katanya gitu ya. Tapi kalau dibiarkan berlama-lama bisa infeksi. Dok? Ya, nanti ujung-ujungnya balik lagi ke sinusitis gitu. Karena ya itu tadi ya, memang karena kan gak salurannya toh. Iya. Jerono kan bukan itu jalannya ya. Itu dia tersesat istilahnya kan. Iya, lah kesasar yang unik aja. Lah. Jadi kan kalau misalnya waktu dikeluarkan itu keluar semua, kalau ada sisa, nah itu yang bahaya. Oke. Ya kan, Dok? Jadi disarankan Iya. untuk makannya mungkin lebih berhati-hati ya, Dok Iya. ya. Nanti karena kalau terlalu sering bisa menyebabkan infeksi. Iya, ya. kan Bisa ke sinusitis juga ya, Dok bisa ya. kan makanan sisanya itu kalau dia lama-lama itu kan mengalami pembusukan juga. Itu yang bikin nggak mau infeksi. kan? Iya betul. Oke, gitu ya Mr. K ya. Jadi makannya di enak-enak no sama cukup kabeh aku kelukan jaluk kak. Bisa enak-enak nah ya. Perbesarannya anak, ngono masalah wah dikayet noy. Enggak serak dijaluk iki. Oke, berikutnya ada yang udah masuk lewat BBM ini, Dok. Ada Mas Pan katanya, waduh, iki berarti lagi live streaming. Dia bilang
Dokter Mega yang caem. Kok gak nguas aku sih, kok nguas Dokter Mega sih ya. Iya podo berarti. Lainnya dilewatin. Nah, ini katanya gini, kakaknya Mas Pan ini katanya dari hidungnya itu ada baunya nggak enak, Mbak. Itu ciri sinusitis apa gimana ya? Tolong dijelaskan. Ini dari kasus kakaknya. Kakaknya hidungnya itu ada bau-bau nggak enak gitu. Ini gimana? Apakah termasuk ciri sinusitis atau yang lainnya? Kalau bau hidungnya itu nggak enak, nggak selalu itu sinusitis. Bisa aja yang saya tadi bilang, mungkin ada yang tersumbat di dalam kayak sisa makanan, atau bisa juga karena misalkan ini kayak polip itu juga kadang-kadang juga bau juga tuh. Dan nggak selalu. Tapi kira-kira kalau tapi biasanya memang sinusitis sih kebanyakannya itu pasiennya. Tapi jadi untuk lebih jelasnya, lebih totalnya langsung aja datang ke Poli THT Rumah Sakit Gatul. Iya. Oke, jadi ini bisa jadi sinusitis ya, Mbak ya? Bisa jadi, Dok, ya? Kebanyakan kemungkinan besarnya untuk sinusitis. Memang bau ya, Dok ya? Bau banget, bau busuk. Gitu. Oke, ciri-cirinya sinusitis itu gimana sih, Dok? Jadi gini. Selain bau busuk tadi, dia tuh sebenarnya baunya busuk banget, ingusnya itu. Cuman dia nggak ngerasa bau, jadi dia. Tapi orang lain ya, yang ada di sekitarnya yang ngerasa ya. Itu. Makanya dia kadang bukannya dia sok pede, tapi memang karena dia nggak bisa nyium baunya sendiri, daya penciumannya karena menurun. Kan itu ada peradangan di situ. Iya. Oke, selain bau, apalagi nih ciri-ciri sakit sinusitis? Biasanya sih tergantung ya, kayak misalkan sinusitis maksilaris itu biasanya dia nyeri di kedua pipi gitu. Kalau sinusitis frontalis dia biasanya nyerinya di dahi. Oh iya, sekalian juga ini ya untuk tadi kan kita belum sempet tanya nih sinusitis itu ada berapa macam gitu kan? Ya Dok ya. Iya. Macamnya dulu nih Dok, apa sih? Jadi sinusitis itu sebenarnya macamnya kalau dari macamnya bisa sinusitis frontalis yang saya bilang tadi, dia nyerinya yang di dahi itu. Terus sinusitis maksilaris dia nyerinya di kedua pipi. Kalau sinusitis etmoidalis karena letaknya di jadi dia tuh nyerinya di antara kedua mata. Gitu. Tengah-tengah hidung sini ya? Ya, di tengah-tengah hidung. Katanya. Oke. Jadi ada sampai orang kan di cedut. Sampai duit biasa ya? Ya kan dikasih 200.000. Langsung gak pusing ya. Jadi ada berapa macam tadi? Kurang satu lagi nih. Ada ini sinusitis sphenoidalis. Jadi dia itu nyerinya di belakang mata malah. Itu yang bikin lebih sakit lagi. Oh, itu yang paling sakit ya, Dok ya. Ada 5. Berapa? 4 ya tadi ya, 4 ya. Oke, dari semua ciri-ciri itu yang apa aja? Tadi selain bau, terus juga apa lagi? Nyeri. Iya, terus juga biasanya dia juga ini ngeluhnya itu nyeri kepala. Nyeri kepala yang paling sering ya. Nyeri kepala itu yang paling sering. Kadang juga dia ngeluhnya batuk gitu. Terus pilek yang berkepanjangan itu juga katanya iya Dok ya. Itu juga sinus. Pilek yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan sinusitis. Jadi gini, sinusitis itu kan ada 2. Yang ada untuk proses penyembuhannya. Jadi sinusitis akut, ada yang sinusitis kronis. Nah, biasanya kalau yang pilek berkepanjangan yang nggak mau diobatin, maksudnya biasanya ada orang kan dibiarin aja tuh. Nah, itu bisa jadi sinusitis akut. Iya. Kadang kan ada orang yang berpikir, alah wong pilek ae lho kok lawas ras dhewe, itu bisa jadi akut ya. Bisa akut sinusitis akut itu. Bayinya di situ. Iya. Berikutnya terus, ini Dok, untuk pengobatan pertama bagi penderita sinus itu apa, Dok? Oke. Untuk pengobatan pertama sinusitis biasanya kita kasih untuk antibiotik karena itu infeksi ya. Antibiotik. Terus yang kedua kita kasih dekongestan. Dekongestan itu fungsinya untuk melebarkan saluran hidung, jadi biar dia nggak buntu gitu. Itu kalau ke dokter, Dok. Kalau misalnya untuk penyelamatan gitu, ya kayaknya ada yang tanya ada di SMS, Dok. Daripada nanti ini ya, tanya dulu ya lewat SMS. Ini ada Mbak Dian yang ada di Prajurit Kulon, Dok. Katanya gini, Mbak Dian ini kena sinusitis. Kata dokter, penebalan di tulang pipi sudah tebal sekali.
Berarti ini jenis yang tadi ya, yang di pipi tadi apa namanya? Yang Maxillaris. septumnya itu. Yang apa tadi? Jenis sinusitis Oh, apa? yang namanya? jenisnya sinusitis maxillaris. Nah itu ya. Nah sekarang sedang ikut terapi dok di Poli Rehab yang ada di rumah sakit umum begitu. Dan sehari-hari ini sebagai gambaran aja Mbak Dian kerja ya. Jadi kalau harus setiap hari ke rumah sakit agak repot. Misal nggak rutin, apa berpengaruh besar terhadap sakitnya. Dan Mbak Dian ini juga dilarang makan cabai. Kalau misal dilanggar ya, sejauh apa efeknya dok? Selain terapi di rumah sakit, terapi apa yang bisa dilakukan di rumah? Oke. Itu dok. Gimana? Kalau untuk di rumah sebenarnya gini, jadi harus lebih banyak istirahat ya. Karena kalau posisi istirahat biasanya isi cairan dalam pipinya itu yang itu bisa keluar kalau banyak istirahat. Biasanya kalau pagi hari itu bisa keluar, tapi kalau dia sering kerja, sering berdiri, susah dia keluar, jadi tambah sakit tuh pipinya. Oh gitu. Dok, ini kan disarankan sama dokternya tadi terapi setiap hari begitu, tapi karena bekerja, misalkan nggak rutin itu pengaruhnya gimana? Terapinya tadi? Kalau dia nggak rutin, itu nanti malah memperparah sinusitisnya. Jadi dia nanti malah gejalanya tuh malah lebih berat. Jadi walaupun dia paksa kerja, percuma dia nggak akan konsentrasi. Saking nyerinya gitu. itu. Jadi ada baiknya memang bener-bener bed rest. bed rest Iya. ya dok ya. Oke, terus dilarang juga makan cabai gitu. Itu kalau misalkan dilanggar, efeknya apa dok? Cabe. Cabe itu kan pedes ya. Mm. Jadi bikin orang itu pengen ngeluarin ingus kayak gitu. Ini dilarang ini memang ya. Iya, mending nggak usah deh. Oh gitu. Untuk terapi ini memang orang sinusitis tuh ada terapinya ya dok ya? Terapi kayak gimana sih? Ini kok bilangnya ada terapi gitu ya? Biasanya Kalau di rumah sakit sinusitis itu kita ini bisa lewat tadi kan disinarin ya, dihangatkan kayak pipinya gitu. tadi ya. Terus yang kedua bisa juga dengan operasi. Jadi dipakai ada alat dimasukkan ke hidungnya, dikeluarin tuh isi cairannya. Gitu. Bypass. Ya itu lebih cepet lagi tuh. Pernah nggak Moza? Gerak. Pernah kayaknya ya pengalaman pribadi. Oh enggak, kalau aku bypassnya bukan pakai jarum. Pakai apa? Pakai tangan orang. Gerak gitu. Masa Itu nanti lalu. bisa sinusitis juga loh. Tadi lalu. ya ada pergeseran tadi Iya ya dok. bisa itu, hati-hati. Iya, Hati-hati. dulu dok waktu masih sekolah, masih jadi anak yang baik. Iya. Oke. Tapi kalau melakukan terapi di rumah nggak bisa ya dok ya? Ini tadi ditanyakan misalkan ada nggak yang bisa dilakukan di rumah? Terapi rumah itu tadi banyak istirahat Istirahat terus aja ya? dikompres aja pakai air hangat di pipinya itu. Ya, tapi kalau di rumah sakit kan lebih ke ada alat-alatnya, peralatannya itu ya dia dok ya. Dan yang jelas terkontrol. Terkontrol dan nggak bikin ribet. Oh gitu ya dok ya. Oke, ini ada telepon terakhir dok, kita coba angkat ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, Selamat pagi. Pagi. Nggih, pagi. Sama Bung Sam ya ini ya. Bukan sama Mas Januar. Oke, Mas nggih. Januar. Ya, Monggo, pertanyaannya, Mau Mas. tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini kan lagi barusan bantu Mbak. Ini masalah penyakit apa Mbak? Loh, Sinusitis. sinusitis. Langsung aja Mas pertanyaannya. Oh, sinusitis Mbak. Oke, karena kan waktu kita udah Oh, dekat, mohon maaf. pilek gitu ya Mbak? Nggih. Iya Mbak, soalnya kan ini pancaroba perubahan musim ya. Semua orang ini mengeluh apa ya? Pilek, watuk, greges gitu. Itu gejalanya dari apa gitu? Apa dari musim, ada dari makanan, terus tidurnya kurang gitu. Oke. Iya, terus ini satu rumah ini keluarga saya juga pertama itu aki yang kena, terus Moni. Alhamdulillah sebagai ayang nggak sakit ini. Nggih. Nah, gitu aja Mbak ya. Itu aja ya yang ditanyakan Nah, ya. kalau bisa nanti diputarkan lagu dari itu Mbak. Siapa itu? Bisa kasih di hari Minggu aja. Oh, lagi saya kasih di sekolah, Kisah minggu sedih. bisa sedih di hari Minggu ya. Bisa saya Nah, kasih. bisa sedih di hari Minggu ya Mbak. Oh, PE di mix Bisa kasih di lah, sekolah, Bang. kok boleh aku mengenang waktu dulu tambah gak enak Mbak. Oke, siap. Kok ayangku kok marah kok. Oke, thank you. Ya gitu aja Mbak ya. Tak tunggu penjelasannya untuk dokter siapa Mbak? Dokter Mega. Oh iya, salam kenal juga. Untuk
semua yang di situ. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat suap-suap. Pokoknya rezekinya landung. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Jodoh kumuan goron kasiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas operator disiapkan kisah sedih di hari Minggu Marsanda ya. Iya. Oke, gimana ini Mbak Dokter Mega? Ini tentang kenapa ya kalau hujan kok usum memang greges, pilek kayak gitu. Nah ini sebenarnya gejalanya apa sih orang pilek itu mudah pilek? Musim kah? Makanan kah? Atau kurang istirahat kah? Nah gimana dok? Sebenarnya yang bikin pilek waktu musim hujan itu memang karena gini, musim hujan itu kan udaranya dingin tuh. Nah, jadi kalau orangnya tuh daya tubuhnya itu menurun, jadi dia misalnya dia sering kerja terus terlalu kelelahan, jadi dia gampang kena sakit. Jadi kena debu dikit udah pilek-pilek kayak gitu. Jadi bukan satu-satunya pencetus ya musim itu ya. Bukan. Karena gara-gara ya daya tahan tubuh lagi menurun aja, meskipun nggak lagi musim hujan bisa ya. Bisa. Yang jelas apapun musimnya daya tahan tubuh diperkuat. Itu ya dok ya. Iya dong. Oke. Ya yang terakhir ini dari Mbak Arinta tanya dok, apa sinus itu juga yang menyebabkan sering terjadinya mimisan ya dok ya? Soalnya Mbak Arinta ini akhir-akhir ini sering mimisan juga. Gimana nih dok? Kalau sinusitis bikin mimisan apa enggak itu balik lagi. Jadi bisa karena memang pembuluh darahnya tuh yang terlalu tipis. Jadi dia sekali dia pilek bersin gitu udah langsung keluar darah. Bisa jadi pembuluh darahnya terlalu Iya, tipis ya. Oke. Tapi bisa jadi nggak sinusitis ya dok ya itu? Atau sinusitis yang mimisan itu? Mimisan nggak selalu sinusitis. Nggak selalu ya? Jarang banget sinusitis itu mimisan. Justru jarang itu banget ya. lebih ke arah yang bukan sinusitis malah. Itu biasanya banyak faktor juga yang menyebabkan seorang itu mimisan ya kan? Bisa jadi indikasi penyakit lain atau mungkin lagi capek juga bisa ya. Dan berarti kesimpulannya untuk lebih cerah lagi langsung datang ke Poli THT Rumah Sakit Gatul. Iya, bener kan? Betul, Senin sampai Kamis jam 5 sore. Nah, itu ya. Oke. Dokter Mega, nggak terasa kok udah jam 9 cepet loh, udah jam 9 sih. Padahal Yaudah. kini Zaza aja belum pingin berpisah. Malah biasa lah awal ketemu wong ayu yang mesti ngono. Mek koncone lali. Ya udah, terima kasih banyak Dokter Mega untuk penjelasannya pagi hari ini ya, Dok ya. Sama-sama. Next ketemu lagi. Jangan kapok-kapok datang ke sini ya. Enggak. Ketemu sama Zaza lagi, Dok. Mbak Christine juga makasih banyak ya untuk makasih ya, kehadirannya. Mbak. Iya, sukses selalu ya buat Makasih. Rumah Sakit Gatul. Sip. Oke, Sobat R, kita berdua harus pamit. Terima kasih banyak untuk yang udah gabungan dari Studio 94 Jalan Keranggan 5 nomor 52 Mojokerto. Saya Hana Widianti. Saya Zaza. Pamit. Wassalamualaikum. Bye-bye.